Penelusuran kami malam ini ditemani oleh seorang saksi mata yang pernah mengalami peristiwa mistis di area tempat ini. Perlahan tapi pasti kami diantar Ibu Laila menuju ke tempat di mana dirinya mengalami pengalaman buruk. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Musuh kita itu semakin dekat. Boleh bicara sebentar? Nakal ya kamu. Kamu yang merusak audio tadi kan? Yang ketawa tadi kan? Dari mana kalian ini? Dari makam. Dari makam lagi. Ini sama kayak yang wanita tadi dong, Ruth. Ini Makam di mana? Di sekitar sini. Di daerah mana? Di sana. Itu di situ ada makam anak kecil tuh. Sini nih makam anak kecil, cuman udah rata. Ada 2 apa 3 tuh makam. aku nggak pengen terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi sama tim kita, tapi mungkin kamu bisa tolong tanyain nggak apa dia yang ngusilin orang-orang yang masih ada di sini, Ruth. Berarti kalian juga ngusilin orang-orang di sini. Iya, Nat. Mereka ngusilin. TKI yang cowok itu tidur itu dipindahin, Pak. Dari tempat tidurnya itu kan ada ranjang tidur gitu ya. Itu dipindahin dia ke bawah gitu. Ada juga yang sampai merasukinya sampai ramai-ramai. Ini usil banget, Ruth. Sampai di sini terjadi kerasukan massal. Pas waktu itu banyak banget TKI di sini itu, persis pas lagi banyak-banyaknya. Itu kesurupan massal sampai manggil Ustadz. Berarti ini memang tempatnya penuh dengan pengganggu. Aku jadi penasaran nih kuburannya di mana sih? Kenapa mereka bisa main-main ke sini gangguin orang-orang yang masih ada dan aktif di sini? Dia bilang gini, Nat. Kalau kalian berani sama kami, kalau kalian tetap mau penelusuran di sini, nanti teman saya akan menampakkan diri ke kalian. Teman saya akan mengganggu kalian. Temannya, dia bilang. Ini kenapa kalian mengancam? Kita diancam gini ya? Nggak suka. Betul-betul kita tuh nggak disukai. Ya sudah. Terima kasih sudah mau bincang-bincang. Kami pamit dulu. Tadi kamu sempat bilang tentang kuburan, makam. Itu di mana ya, Ruth? Kita lewat sana. Sini ya. Astaga, ini ada kursi. Lihat, itu di bawah kursi itu ada anak itu. Astaga. Ini dia kayaknya lagi main petak umpet nih. Ini juga nggak suka nih pasti sama kita di sini ya. Seakan mengundang ribuan tanya akan area bekas makam yang disinyalir sebagai penyebab utama peristiwa kelam hadir di tempat ini. Kami pun bergegas menelusuri bagian lain. Jauh, maksudnya masih ke belakang lagi. Astagfirullah, dengar nggak itu suara? Dari sebelah sana ya? Kayak dek gitu. Sebenarnya kayak saya dengar seperti suara cekikikan serak. Sebelah sana.
Ini tempat yang ruangan lagi yang terbengkalai. Dan ini kan sebetulnya bisa jadi sarang juga ya Ruth ya, jadi tempat tinggal bagi makhluk gak sih? Iya betul. Jadi tempat-tempat yang lama tidak dipakai seperti ini, ruangan tidak dipakai seperti ini. Itu mereka, ada lagi suaranya. Heeh. Duh, ini kok malah lebih berisik di sini ya dibanding tadi di sebelah sana ya Ruth? Karena area sini juga area tempat mainnya si anak kecil itu. Oh pantesan. Soalnya dari tadi pas masuk sini tuh rasanya udah berisik banget, gaduh di sini Ruth. Karena mereka emang nggak suka kehadiran kita, mending kita langsung ke sana aja kali ya. Iya. Oke Ruth, sebelum kita melakukan penelusuran lebih jauh lagi ke sana, aku udah ngubungin ada seorang ibu. Dia adalah TKW yang masih tinggal di sini, belum diberangkatkan, dan aku udah minta tim untuk hubungin dan janjian langsung di sini. Jadi kita ajak aja ya untuk melakukan penelusuran karena dia lebih tahu tentang tempat ini dan pernah mengalami kejadian-kejadian juga di tempat ini. Ya, saya Natasha, Bu. Ini rekan saya, Rudi. Boleh di sini, Bu? Bu Laila, boleh ngobrol sedikit ya sebentar ya? Bu Laila, umurnya berapa, Bu? Maaf kalau boleh tahu. 41. 41 tahun, oke. Kalau gitu mungkin Ibu, kita ikut penelusuran bareng nggak apa-apa ya? Ibu ya, tenang aja, kita aman. Kita satu tim, ada Rudi juga di sini yang nanti akan membantu. Semoga nggak terjadi apa-apa. Dan mungkin Bu Laila boleh kasih tahu kita tempat di mana Ibu pernah lihat atau mengalami kejadian-kejadian. Iya. Pertama kali lihat saya di kamar mandi. Kamar mandi. Kamar tepatnya. mandinya itu di mana? Yang tadi itu? Bukan. Sana. Oh, di sebelah sana. Iya. Penelusuran kami malam ini ditemani oleh seorang saksi mata yang pernah mengalami peristiwa mistis di area tempat ini. Perlahan tapi pasti kami diantar Ibu Laila menuju ke tempat di mana dirinya mengalami pengalaman buruk. Di situ, Bu. Iya, sini. Sebentar, saya melihat sesuatu. Di sini aja, Bu. Sama saya aja ya. Ada sosok hitam besar di dalam. Ini dia moncongnya itu seperti serigala, dia besar sekali. Dan ini memang dia suka ngagetin orang. Tadi waktu saya kesini, tiba-tiba kepala besar yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi ini makhluk yang bukan wujudnya seperti manusia, tapi dia itu justru ada kayak seperti binatang gitu. Iya. Kayak Yes. manusia tapi setengah binatang, Astaga. Tinggi besar. tinggi besar. Terus rambutnya kayak gimbal-gimbal gitu. Ada bulu-bulunya Rambutnya kayak gimbal. gimbal. Iya. Oh, oke. Berbulu-bulu gimbal. Matanya itu merah nyala. Oh, jadi Ibu pernah ngelihat sosok yang Pernah tadi persis diceritain sama Rudi? Iya. Di mana? Pertama kali ya di kamar Di situ, mandi. di kamar mandi itu. Pertama kali saya datang ke sini pas mau sholat isya saya ambil wudhu. Jadi bukain keran terus ada aroma bau nggak enak ya, kayak wangi-wangi pandan sama kayak rebus singkong gitu buat aromanya. Kemudian tiba-tiba dia datang ya, saya kaget, takut banget di situ, langsung gemetaran saya keluar dari kamar mandi sambil teriak. Saksinya banyak teman-teman saya. Ya akhirnya kesurupan massal sampai 2 kali kejadian kesurupan massal di sini, akhirnya nggak dipakai lagi ini kamar mandi. Gitu. Oh, jadi awal mulanya ceritanya seperti itu dan Ibu melihat langsung Iya. sosok yang ada. Sebentar, Nat. Kenapa? Sebentar Ibu. Ini ada sesuatu di belakang Ibu. Iya. Sosok perempuan. Ruth, kamu bisa komunikasi sama dia atau Kamu ini yang ngikutin Ibu Laila. Kamu ini siapa? TKI, TKW. Jadi ini adalah jin korin TKW yang meninggal sudah lama sekali. 6 tahun lalu. Tapi dia ini kenapa ngikutin Ibu Laila terus? apa, Ruth?
ngapain dia ngikutin ibu? Oh, dia suka aura ibu. Dia suka aura hawa badan dari badan ibu, dan kemudian ibu juga bisa berinteraksi dengan dia katanya. Iya, Yang ibu ini orangnya sensitif. aku Ja- bisa ngeliat. Jadinya kenapa dia ngikutinnya ibu terus? Tapi sebenarnya dia ini jahil loh sosoknya. Betul apa yang kamu bilang tadi. Sebetulnya gangguan-gangguannya itu dia sering ngeganggu-ganggu orang-orang yang tinggal di sini, Ruth ya. Iya, dan si perempuan tadi tuh, dia frustasi. Dan salah satu kenapa dia frustasi, dia itu lihat si makhluk ini. Jadi makhluk ini tuh gangguin dia, menampakkan diri ke dia. Udah dia punya masalah pribadi, ditambah ini lagi. Yang akhirnya dia makin mumet kepala, frustasi berat itu tadi. Yang kenapa katanya ibu bilang, dia bilang sama ibu itu frustasi. Penyebabnya juga salah satunya ini. Makhluk itu. Tapi dia meninggalnya kenapa, Ruth? Meninggalnya di sini, di tempat ini atau Kepleset. Dia kepleset di kamar mandi. Jadi kepleset ini karena dia juga nih. Penyebabnya nih. jadi Matanya nyala merah ke sini. Dia ngeliat saya. Bang. Dia marah. Dia marah. Dia takut rahasia dia dibongkar. Dia nggak nyaman juga. Dia juga satu sisi kayak yang terganggu juga macam-macam. Yang jelas saat ini dia marah. Oke, Ruth, aku pengen nanya lebih lagi. Aku pengen tahu lagi tentang cerita yang ada di sini. Tapi sepertinya mendingan penelusuran berikutnya kita berdua aja. Bu Laila mendingan ke tempat yang lebih aman aja ya, Bu ya. Tapi sebelum itu mungkin Rudi bisa bantu Bu Laila. Boleh ibu maju. Ini ibu ini harus dipisahkan dulu dari si putih itu. Penelusuran kami pun berlanjut. Namun sebelum itu Rudi mencoba menetralisir keadaan Ibu Laila agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Udah, Ruth. Udah. Oke, Bu. Boleh ibu sekarang boleh ke tempat yang aman. Terima kasih. Makasih ya Bu Laila atas waktunya. Oke, Ruth. Mungkin nyambung dengan cerita yang tadi lagi ya. Seketika Rudi merasakan kehadiran sosok astral yang berada di area WC terbengkalai. Kenapa, Ruth? Dia ngeliatin terus. Perlahan tapi pasti, kami mulai memasuki area WC yang terbengkalai guna lebih menguak sosok yang membuat WC ini tak lagi difungsikan. Astaga, permisi. Gimana dia, Ruth? Tadi dia ada di sini, Nat. Tapi dia Astaga, suara apa itu, Ruth? sebelah, dia di sebelah sini. Dia tadi ke sini nembus, kemudian naik ke atas, dia loncat-loncat di atas. Rasa takut mulai menyelubung dari sosok yang syarat akan aura negatif. Astaga. Dia di belakang situ, di belakang kursi itu. Oh, ini makanan kamu ya? Makam itu di sana.